وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد. Seiring balam dengan merbah bertangkai di Bengkulu. Seiring salam dengan sembah kami jari 10. Melati kuntum tumbuh merata, sayang merbah pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena atas limpahan karunia berupa nikmat yang diberikan kepada kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kelapaan waktu, dan nikmat berupa Islam, iman dan Islam, sehingga kita masih berpegang teguh pada tali agama Allah ini. Kemudian hormat saya kepada ibu dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam, yaitu Ibu Hapni Nurlaila Siregar, SAGMA. Kemudian hormat yang sama kepada alim ulama, cerdik pandai, dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang nantinya melihat video ini. Kemudian yang saya sayangi dan saya banggakan rekan-rekan seperjuangan dalam menempuh pendidikan di Universitas Negeri Medan. Allah. Seperti yang disampaikan oleh saya tadi dalam muqaddimah pembukaan ceramah ini, yaitu surah Al-Imran ayat 102 dengan yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Di sini saya berpesan kepada jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa marilah kita berpegang teguh kepada Allah dengan menguatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dengan memperoleh keimanan dan kekuatan tidak akan goyah ketika terjadi cobaan. Maka wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada kita, dan tidak sekalipun durhaka, selalu mengingatnya dan tidak sesat ataupun melupakannya, serta tidak mengingkari sampai batas akhir kemampuan kita. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Berserah dirilah kamu kepada Allah dengan tetap memeluk agama yang diridhoinya, yaitu Islam, karena tidak seorang pun mengetahui kapan datangnya ajal. Maka berusahalah sekuat tenaga untuk selalu berada di jalan Allah, karena Allah tidak akan menganugerahi hambanya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini
saya akan mencoba membawa judul ceramah saya yang berjudul Pandangan Islam tentang Bunuh Diri. Di dalam buku yang saya kutip, yaitu buku Pendidikan Agama Islam yang dikarang oleh Dr. Handus Haji Muslimin, menjelaskan bahwa bunuh diri sebagai hilangnya nyawa seseorang yang disengaja dengan menggunakan alat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Al-Mulk, menjelaskan bahwa hidup dan matinya seseorang adalah hanya dalam kekuasaan Allah. Sehingga Islam melarang penghilangan nyawa, baik melalui pembunuhan terhadap orang lain maupun bunuh diri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil إلا أن تكون تجارة عن ترضى منكم ولا تقولوا أنفسكم إن الله كان بينكم رحيما. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepadamu. Senada dengan ayat tersebut, cendekiawan Muslim Quraisy Shihab menyatakan bahwa bunuh diri merupakan tindakan yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Nyawa yang hanya dipisahkan dari tubuh hanya diperbolehkan atau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Nyawa pun tidak boleh dipisahkan dari badan kecuali dari atas izinnya. Misalnya dalam peperangan ataupun pelaksanaan saksi hukum, itu semua atas dasar diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditulis oleh Quraisy Shihab dalam bukunya yang berjudul Mistik dan Ibadah. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ibni Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana fima kana qablakum rajulun bih huzra fajar'a فأغزى سكينة فغزى بها بعده فما راقى لكم حتى متى قال الله تعالى بدار ابن عبدي بعهبه حرمت عليه الجنة. Artinya dari Jundub bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu ada seorang laki-laki sebelum kamu yang mengalami luka. Lalu dia berkeluh kesah. Kemudian dia mengambil pisau, lalu dia memotong tangannya. Kemudian berdarah, tidak berhenti mengalir sampai dia mati. Allah Azza wa Jalla berfirman, hambaku mendahuliku terhadap dirinya, aku mengharamkan surga baginya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jika kita mengambil pandangan secara Islam tentang bunuh diri ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Allah melarang kita untuk melakukan bunuh diri ini semata-mata hanyalah kasih sayangnya terhadap hambanya. Kemudian jika ditanya, bunuh diri ini merupakan takdir? Jawabannya adalah iya. Mengapa? Tidak ada yang sebelum waktunya mati itu mati, tetapi sebabnya berbeda. Apakah matinya dibunuh ataupun bunuh diri, tetap namanya mati.
sesuai dengan ajalnya. Begitu juga sebaliknya, kalau ada yang kepingin mati tetapi belum juga mati, itu pun nggak bisa juga karena belum ajalnya. Jadi yang namanya kematian itu ialah tergantung ajalnya. Kemudian mengapa orang bunuh diri termasuk ke dalam neraka Jahannam? Bukankah kematian telah ditentukan oleh Allah? Jadi jawabannya begini. Muhammad Said Ramadan Al-Buti menulis dalam kitabnya yang berjudul Al-Insan Bainal Musayyar Al-Mukhayyar, manusia antara dijalankan dan berjalan sendiri, manusia antara dipilih dan dipilih sendiri. Dulu kita mendapatkan suku-suku yang berbeda seperti suku Melayu, suku Batak, dan suku Jawa maupun suku-suku lainnya. Kita itu memilih atau dipilihkan? Pastilah dipilihkan. Kemudian datangnya kita ke pengajian, mendatangi masjid untuk beribadah, itu dipilih atau dipilihkan? Pasti kita memilih untuk beribadah. Kemudian kalau hubungannya dengan bunuh diri, itu kita memilih atau dipilihkan? Pasti kita memilih, bukan dipilihkan. Jadi ada saatnya kita ini sebagai manusia itu memilih atau dipilihkan. Jadi mengapa bunuh diri itu termasuk dalam neraka? Karena dia memilih untuk ajakan setan. Karena dia memilih ajakan setan untuk melakukan bunuh diri itu. Makanya kita harus selalu membaca doa, ayat-ayat kursi, supaya setan yang berbisik dalam diri kita itu, supaya tidak ada setan yang mampu berbisik dalam diri kita itu untuk melakukan bunuh diri. Maka dari itu, marilah kita bentengi diri kita dengan sholat agar terhindar dari perilaku bunuh diri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka lakukanlah sholat dan bersabarlah. Kemudian mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan dalam ceramah singkat saya kali ini. Bermohon ampun saya hanya kepada Allah dan mohon maaf saya kepada hadirin jemaah sekalian. Mungkin banyak hilap, salah kata, tingkah laku saya kurang berkenan di hati para pendengar maupun para hadirin. Saya bermohon maaf, dan hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.